Halo, selamat datang kembali di channel aku, Haikal Baswedan. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian karena sudah berkenan untuk mampir ke channel aku ini. Perkenalkan, ini adalah Hai, aku istrinya Bang Haikal, aku Rani. Iya, jadi bagi kalian ya yang baru pertama kali datang ke channel aku mau beritahu ke kalian bahwasanya channel aku ini memiliki berbagai konten teman-teman sekalian. Konten yang pertama yaitu vlog Haikal Baswedan. Yang kedua ada tentang traveler. Yang ketiga tentang hukum. Yang keempat kita hobi makan-makan, kita akan nemuin kuliner di sini. Yang kelima tentang review hotel-hotel yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, selanjutnya selain hotel untuk menginap, kita juga akan menyuguhkan wisata untuk pariwisatanya. Kemudian yang selanjutnya adalah konten tentang gaming. Karena kebetulan aku juga seorang gamer guys, jadi aku akan membuat konten-konten tentang gaming. Selain itu kita juga di sini akan menyuguhkan beberapa hal yang perlu kita unboxing. Kemudian juga aku akan berbagi berbagai hal tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat yang aku ketahui untuk aku share ke teman-teman sekalian. Dan yang terakhir di sini kita akan juga menyuguhkan tentang kesehatan serta kecantikan. Banyak hal tentang medicine yang akan kita share di kalian. Dan semoga kalian berkenan untuk klik like, komen, dan subscribe biar aku terus semangat untuk menghasilkan konten-konten yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Dukungan kalian sangat berarti buat kami. Dengan kalian subscribe, dengan kalian komen, dan kalian like, kami ngerasa kalian menghargai kita untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Oke teman-teman sekalian, aku ucapkan terima kasih dan dadah. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Haikal Baswedan. Pada edisi kali ini ada yang berbeda dengan konten-konten aku sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena aku baru saja kedatangan bintang tamu. Asik. Guys, ini adalah adik kandung aku. Aku 3 bersaudara. Aku yang pertama dan adikku yang kedua ya. Ada juga namanya Heidi Baswedan dan dia baru lulus dari Monash University Australia. Dan minggu depan aku juga akan membuat Q&A dengan Heidi. Dan jadi intinya tema dari video kali ini adalah Q&A ya. Jadi ceritanya adik aku ini namanya Haikam ya. Adik aku ini baru saja dipulangkan atau dideportasi dari pondok pesantrennya kemarin gara-gara COVID-19. Nah, di sini kebetulan karena beliau pulang dan aku mau ngajakin dia untuk membuat konten ini. Jadi konten ini sengaja aku peruntukkan buat kalian-kalian yang memang memiliki harapan, cita-cita, impian atau memang keinginan untuk menjadi anak pondok pesantren guys ya. Jadi adik aku ini dia pondok guys. Jadi dia santri di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Magelang. Namanya adalah Lu'lu' wal Marjan dan pondoknya itu adalah pondok tahfidz ya kan. Cuman begini, video ini juga aku buat sengaja untuk meluruskan hal-hal negatif yang informasi negatif lah ya yang sudah banyak tersebar di masyarakat bahwasanya yang namanya pondok pesantren itu kan selalu distigmakan sebagai sebuah tempat pembuangan anak nakal atau juga bisa dianggap sebagai tempat ekstremis, teroris dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya video ini semoga aku berharap Q&A ini juga bermanfaat buat kalian-kalian yang memiliki impian masuk di pesantren. Tapi juga harapan aku video ini juga bisa menjadi pelurus ataupun pembenah daripada stigma-stigma yang sudah beredar di masyarakat tersebut guys. Oke, langsung saja kita mulai Q&A-nya guys. Iya. Oke, aku mau tanya dulu. Heidi, Haikam, silahkan perkenalan dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Silahkan Haikam. Nama aku Haikam Asmi dari Semarang dan aku santri di pondok pesantren Lu'lu' wal Marjan dan udah. Oke.
Jadi guys, adikku ini memang rada-rada pemalu. Jadi harap maklum, nggak kayak aku yang urat-urat malunya udah putus gitu kan. Oke, jadi yang pertama aku mau tanya dulu sama Haikam. Haikam ini nama pondok pesantrennya apa? Pesantren Luk Wal Marjan. Luk Wal Marjan guys. Lokasinya ada di kota mana? Di kota Magelang, namanya Bumirejo, Mungkit. Desa Kamungan. Oh, alamatnya ada di Bumirejo, Mungkit, Desa Kamungan guys. Ada di kota Magelang. Itu pondok tahfidz bukan? Pondok tahfidz guys. Ya, aku tekankan bahwa video ini bukan di endorse, ya, tidak ada hubungannya dengan pondok pesantren yang bersangkutan. Ini murni Q&A aku buat sama adikku guys. Oke. Kemudian apa sih yang menjadi daya tarik Haikam? Kenapa kok orang tua kita nyokolain Haikam di sana? Biar jadi penghafal Quran. Bisa menjadi penghafal Quran guys. Emangnya di sana apakah hanya hafalan Quran aja gitu kerjaannya setiap hari atau juga apa gitu? Ya, banyak mainan juga. Banyak mainan juga. Kegiatannya kalau untuk belajar apakah sama atau enggak dengan sekolah-sekolah umum yang ada yang non pesantren dan non tahfidz seperti itu? Pelajarannya cuma hafalin buku-buku kitab-kitab Islam gitu, nggak ada kayak IPA, matematika nggak ada. Berarti Haikam juga belajar ilmu-ilmu dunia, jadi kayak matematika, kayak IPA, IPS mungkin atau apa gitu kan? Oh iya, BTW Haikam ini kelas 2 SMP ya? Kelas 2 SMP guys, jadi dia masih sanawiyah, masih SMP lah ya, sekolah menengah pertama bagi kalian yang belum tahu apa artinya SMP. Nah, oke. Kemudian berarti Haikam nggak belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan matematika gitu? Nggak ada sama sekali matematika. Terus coba bisa dijelasin ke teman-teman sekalian, Haikam itu kalau sekolah di pondok tahfidz itu pelajarannya apa aja? Coba jelasin satu persatu. Pelajarannya apa aja? Tauhid, fikih, bahasa Arab, terus apalagi? Hadis, terus kitab-kitab ulama gitu. Kitab-kitab ulama guys. Terus apa lagi? Udah itu aja. Nulis bahasa Arab. Ini ya, mafudhot ya. Oke, apa lagi? Berarti Haikam nggak nemu ya pelajaran-pelajaran seperti di sekolah umum Saat kelas 3 waktu mau UN. Oke, kecuali kelas 3 waktu mau UN. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak ada pelajaran itu, tapi begitu mau UN Haikam baru belajar. Wow. Berapa bulan sebelum UN tuh Haikam baru belajar? Di semester waktu mau UN. 1 semester sebelum mau UN. 1 semester waktu mau UN persis. 1 semester sebelum mau UN persis. Dan sebelumnya nggak pernah belajar sama sekali. Nah, apa nggak kesulitan? 3 tahun nggak belajar ilmu seperti itu, tiba-tiba dalam 1 semester 3 level, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dirapel guys dalam 1 semester gitu. Wow, aku kok otaknya nggak nyampe ya guys. Aku aja dulu sekolah ya ngalamin gitu, kelas 1 ada tingkatannya, pelajarannya dapat ini, kelas 2 dapat ini, kelas 3 dapat ini, dan kalian juga pasti ngalamin hal yang sama kan, tapi adikku enggak guys, ya kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 belajarnya cuma hafalan dan ilmu-ilmu agama. Kemudian kelas 3 semester 2, betul ya kan? Baru belajar ilmu-ilmu umum. Wow. Amazing kalau orang bilang. Oke, kita lanjutkan guys. Apa sih yang menjadi persiapan Haikam ketika dulu masuk di pondok tahfidz? Biar teman-teman tahu nih ya, mungkin besok mau masuk di pondok, apalagi pondok tahfidz yang sama seperti Haikam, persiapannya apa sih yang dibutuhkan ketika mau masuk di pondok pesantren tahfidz? Biar nggak keberatan tuh hafalin juz 30 ada tuh. Hafalin juz 30 guys. Terus apa lagi?
Terus tuh ya belajar nyetrika, belajar nyuci. Nanti kalau udah jus 29 tuh insya Allah udah terbiasa gitu hafalin. Oke, berarti pesan Haikam ada dua teman-teman sekalian. Yang pertama, kalian minimal harus hafal juz 30. Jadi kalau belum hafal juz 30, jangan coba-coba ke pondok tahfidz, nanti otak kalian bocor. Kemudian yang kedua, belajar mandiri guys, mandi sendiri. Kalau sampai SMP kalian belum mandi sendiri, kalian harus coba dulu belajar mandi sendiri. Kalau belum bisa mandi sendiri, ya jangan masuk pondok tahfidz guys. Gitu ya kan ya. Ada lagi nggak yang lain? Bisa ditinggal orang tua gitu. Tinggal orang tua. Oke, berarti harus membiasakan diri jauh dari orang tua. Apalagi? Udah? Oke, itu guys. Jadi ada 3 pesannya Haikam, ya kan, yang harus kalian cermati ketika kalian kelak akan masuk di pondok tahfidz. Kalau belum siap 3 hal ini, jangan coba-coba. Oke, kita bahas yang selanjutnya. Apa sih? Bisa dijelaskan ke kita ya, ke pemirsa yang ada di rumah, apa enaknya dan apa yang tidak enak, ataupun suka dukanya lah seperti itu ketika bersekolah di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren tahfidz. Enaknya. Enaknya dulu dah. Yang enak-enak kan orang-orang suka nih enak-enak. Yang nggak enak mah pikir carry ya nggak guys? Apa? Enaknya. Punya teman banyak. Punya teman banyak. Terus Itu banggain orang tua. banggain orang tua. Terus Bisa lebih mandiri. bisa lebih mandiri. Terus Bisa hafal 30 juz. hafal 30 juz lah. BTW kamu udah hafal berapa juz? Baru 6 juz. Baru 6 juz. What? Malu guys aku. Aku aja juz 30 gak hafal, adikku hafal 6 juz. Ya Allah ya Allah. Tak susul ya kan nanti ya. Keep fight guys. Yang kelima, udah enaknya itu aja. Berarti kayaknya dukanya lebih banyak guys. Apa lagi enaknya? Enak. Udah ya, nggak ada ya. Oke, sekarang guys kita lompat ke dukanya. Nggak enaknya apa sih di pondok pesantren? Bisa dijelasin ke teman-teman, jadi besok biar nggak shock terapi ketika masuk di pondok. Kalau masih pertama-tama tuh masih gak enak, masih berat gitu, apa-apa berat, nyuci males, apa males. Oke, itu sampai jangka waktu berapa lama untuk adaptasi seperti itu? Khususnya Haikam sendiri coba. Haikam dulu berapa lama? 1 minggu udah cukup kan? 1 minggu? Sudah nggak nangis di pondok? Sudah nggak nangis? Bang. Aku aja 3 bulan guys belum di pondok nangis. Ini 1 minggu. Ya Allah. Terus apa lagi suka dukanya? Jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua pastinya. Terus apa lagi? Makannya Kenapa? Makannya ya ya tadi aku bilang itu Nggak kalau enak. rumah makannya enak-enak. Nanti kalau sampai sana makannya Lebih sederhana gitu ya. Jadi makannya lebih sederhana guys. Terus apa lagi? Udah. kalau ngapalin tuh kalau masih kelas 1 itu tuh hafalannya masih berat gitu. Nanti kalau udah kelas 2 udah Kalau kelas 1 hafalannya masih terasa berat guys. Kalau sudah kelas 2, kelas 3 dan kelas-kelas berikutnya hafalannya akan lebih ringan. Nih Haikam dijelasin nih ke teman-teman yang ada di sana. Haikam ini ditargetnya seperti apa sih? Maksudnya kelas 1 SMP itu harus hafal berapa juz, kelas 2 harus hafal berapa juz, kelas 3 berapa dan berikutnya. Coba bisa dijelasin ke kelas teman-teman. 1 itu Kelas 1 3 juz. 3 juz guys, target ya. Kalau nggak nyampe 3 juz gimana? Dibiarin apa dikeluarin? Dibiarin. Nanti kelas 2 tetap lanjut. Oh, kelas 1 targetnya 3 juz. Kalau nggak mencapai ya nggak apa-apa. Jadi nggak dipaksa. Kelas 2 4 juz. 4 juz ya.
kelas 3. 4 juz. Berarti guys, kalau kalian sekolah di pondok pesantren tahfidz, khususnya pondoknya si Haikam, kalian SMP itu minimal ditargetkan harus bisa menghafalkan 11 juz. Seperti itu ya. Nah, apakah ada persyaratan Haikam? Itu kan paket ya. Tapi kan yang namanya sekolah itu kan biasanya memberikan syarat kelulusan untuk 3 tahun sekolah di sini tuh harus minimal hafal berapa juz, kalau nggak lulus. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Berarti mau 3 tahun hafalnya cuma 3 juz, ya nggak apa-apa ya. Tapi nggak mungkin. Tapi nggak mungkin. Kalau menurut Haikam nih ya, dari yang teman-teman tahu, kalau di sekolahnya Haikam itu mungkin dari teman, dari kakak kelas, dari adik kelas, itu rata-rata mereka ketika lulus SMP itu minimal hafal berapa juz? Kalau udah kelas 3 udah mau lulus, biasanya tuh ninggalin 9 juz, 2 juz. Oke. Berarti menurut Haikam ya, berdasarkan informasi yang Haikam dapat, kalau lulus di pondoknya dia itu memang belum mencapai target, ya kan Haikam ya? Tapi paling tidak itu rata-ratanya 9 sampai 10 juz itu 3 tahun lulus SMP hafal guys. Kayak gitu. Gitu ya kan ya. Ada lagi nggak suka duka yang lain yang mau diceritain nih sama teman-teman di rumah? Nggak ada ya. Berarti cuma enaknya aja sekarang. Lanjut. Oke. Apakah selama bersekolah di pondok pesantren ya, Haikam boleh nggak sih izin gitu atau keluar komplek gitu? Karena kan kalau di pondok pesantren kan biasanya kan ada waktu-waktu tertentu yang kita tuh boleh jalan-jalan, refreshing. Itu gimana coba biar teman-teman di pondok tahu? Kalau izin keluar komplek tuh 1 bulan sekali. Itu dari pagi jam 7 sampai sore jam 5. Tuh guys, kalau keluar komplek itu 1 bulan 1 kali guys. 1 bulan 1 kali. Dari jam 7 pagi, betul? Sampai jam 5 sore. Terus ada lagi nggak di luar jam itu yang boleh keluar komplek? Biasanya ada acara berenang atau futsal, itu keluar komplek. Oke, berarti keluar komplek yang lain-lain itu berenang atau futsal. Itu berapa minggu sekali? 2 bulan kan. 2 bulan sekali. Kalau orang tua mau jenguk nih, itu bolehnya setiap hari gitu? Atau seminggu sekali? Atau gimana? Setiap hari? Kalau keluar kompleks 1 bulan 1 kali, tapi kalau orang tua mau jenguk boleh setiap hari. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mau anaknya sekolah di pondok bisa nih jadi referensi, ya kan? Terus lanjut ya. Nih, mengingat keluar pondok itu 1 bulan 1 kali, Haikam nggak merasa bosen tak? Terus gimana tuh caranya Haikam bisa menghilangkan rasa bosan tuh? Karena kan ini aja orang-orang udah teriak-teriak ya guys ya, gara-gara hashtagnya di rumah aja gitu kan, nggak boleh keluar-keluar gitu kan. Ini malah bukan karena COVID-19, tapi dia memang karena nggak boleh keluar. Kalau kan di botak guys kayaknya nih, kalau di pondokku dulu sih gitu. Dia nggak tahu nih, nanti kita tanyain guys. Gimana? Ngobrol sama teman. Ngobrol sama teman. Oke, terus Jajan sambil ngobrol. jajan sambil ngobrol. Terus Main olahraga. olahraga. Haikam apa nih olahraga favoritnya Haikam? Main bola. Main bola. Terus apa lagi? Baca Quran. Baca Quran guys. Apa lagi? Kalau memang mood belajar, Belajar guys. Apa lagi? Jadi gitu guys, caranya Haikam untuk menghilangkan rasa bosannya dia ketika di pondok. Tapi kalau aku sih kan bosan tuh kayak gitu. Kalau aku sih guys, tapi kalau adikku emang menantu idaman lah. Ya nggak Haikam? Oke lanjut. Lanjut. Apa konsekuensi yang akan didapatkan oleh santri ya di pondok pesantrennya Haikam kalau terjadi pelanggaran peraturan pondok? Apa tuh konsekuensinya? Kalau masih ringan, itu tuh cuma dinasihatin doang. Kalau masih ringan, cuman dinasihati.
Masya Allah. Terus apa lagi? Nanti kalau udah level lebih tinggi itu dikasih surat peringatan. Oke, kalau sudah masuk level lebih tinggi, artinya masih melanggar lagi gitu ya, dikasih surat peringatan. Surat peringatannya 1 kali atau berapa kali? Gitu kan. 1 kali. Terus apa lagi? Nanti kalau masih ngeyel dibotak. Kalau masih melanggar yang ketiga kalinya, dibotak guys. Dibotaknya rata atau nggak rata? Masih ada rambutnya tuh. Masih ada rambutnya guys, berarti nggak botak. Setengah senti. Setengah senti, tuh. Terus apa lagi? Kemarin Di drop out. Oke, jadi ada 4 tingkatan. Nasihat, kemudian surat peringatan, kemudian dibotak, kemudian di drop out, ya. tapi itu nggak setiap pelanggaran kayak gitu, paling ada pelanggaran yang mungkin judi itu nanti botak. Oke, berarti tidak harus urut guys, gitu ya kan ya. Ada yang pelanggarannya berat, nanti langsung dihukum berat. Tapi yang pelanggarannya ringan, ya nanti akan ringan hukumannya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Yang ke-10, susah nggak sih bersekolah di pondok pesantren tahfidz? Karena kan yang namanya tahfidz ya guys ya, itu kan hafalan. Mungkin untuk sebagian besar dari kita, jangankan tahfidz, baca Quran aja bisa dihitung gitu kan. Jadi susah nggak sih gitu hafalan gitu? Pertama berat banget. Pertama berat banget. Tapi nanti udah lama-lama ada adaptasi, udah Enak ya. Haikam sampai sudah enak hafalan itu jangka waktu berapa bulan? Sudah bisa bener-bener gampang mah hafalannya. Mulai berapa bulan? Kalau hafalan gampang itu udah 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Itu sudah gampang. Oke. Jadi masa beradaptasi Haikam untuk bisa hafalan dengan baik guys dan mudah itu 1,5 bulan sejak dia mondok. Gitu ya kan ya? Oke, I see. Oke, kita lanjutkan guys. Bagaimana tugas dan kewajiban hafalan Haikam di sana? Maksudnya begini, Haikam tuh setiap hari standarnya Haikam itu Haikam berapa halaman, berapa lembar gitu hafalan gitu yang Haikam mampu. 1 bulan setengah gitu. 1 bulan setengah 1 juz. Wow, Haikam ini mampu menghafal guys 1,5 bulan itu 1 juz. Nah sekarang tanya ke teman-teman nih, Haikam sudah hafal berapa juz, berapa aja? Ya teman-teman juga tahu Haikam ini kan sudah semester berapa ya kan? 1 atau 2? 2 hampir selesai. Oke, Haikam ini kelas 2 SMP, semester 2 hampir selesai dan sekarang dideportasi dari pondok gara-gara COVID-19. Jahat kamu COVID. Oke, lanjut. Kalau pengalaman banyak orang di pondok pesantren itu sangat identik dengan yang namanya senioritas. Jadi guys, senioritas itu sudah membudaya. Ada kakak kelas memperbudak adik kelas, dipukulin lah, disuruh-suruh lah. Dan ini sudah terjadi banyak kasus ya di berbagai pesantren ya. Nah, kalau di pondoknya Haikam nih, Pondok Lu'lu' wal Marjan di Magelang, apakah itu terjadi? Nggak ada. Kalau sekali aja drop out. Sekali drop out, maksudnya? Sekali bully. Oke, berarti kalau berani membuli langsung di drop out. Bagus, aku setuju guys. Jadi begini, ternyata peraturannya di pondoknya Haikam, barang siapa membuli langsung keluar guys. Luar biasa, aku top nih buat ustadznya nih, Pak Mudir, tonton video ini Pak Mudir. Saya jempol Pak Mudir. Harus seperti itu, karena pembulian itu sudah marak Pak Mudir di mana-mana. Tolong nih Haikam ya, video ini disampaikan nih ke Mudir. Bagi teman-teman yang kenal Mudirnya Lu'lu' wal Marjan, di tag guys, di tag. Ya, di tag. Lanjut. Gini, sudah bukan rahasia lagi lah ya, seperti itu yang namanya pondok itu sudah banyak terjadi pencurian. Kalau di tempatnya Haikam gimana? Apakah masih banyak pencurian? Mungkin celana dalam hilang gitu kan? Apa gitu? Ada nggak? Jarang. Hah? Jarang. Kalaupun ada, Jarang.
Jarang banget. Jarang banget ya. Kehilangan apa yang paling mengganggu pikirannya Haikal? Kehilangan apa nih? Maksudnya yang sampai gitu. Quran Masya Allah. Kehilangan Quran. diambil Pak. Itu aja. Ada lagi yang lain? Baju apa ya? Baju nggak pernah hilang, celana nggak pernah hilang. Enggak. Top, keren. Kita lanjut guys. Ada nggak sih hal yang paling Haikal merasa sulit ketika bersekolah di pondok, apalagi di pondok tahfidz? Maksudnya kayak misalkan bangun subuh, berat lah ini. Maksudnya itu pekerjaan-pekerjaan yang memang tuh dituntut oleh pondok, tapi Haikal tuh nggak mau, nggak suka, atau Haikal berat gitu loh. Ada nggak yang kayak gitu? Pertama tuh berat, semua berat. Pertama berat. Tapi nanti kalau udah adaptasi udah berat. Kalau udah adaptasi udah nggak berat lagi ya. Keren guys. Lanjut guys. Nah ini pertanyaan yang menurut aku penting, khususnya untuk para bapak ibu sekalian yang mungkin selama ini perlu tahu lebih dalam ya tentang pondok pesantren. Begini ya Kak, pondok pesantren itu sudah cukup dikenal ya, di mana-mana itu seperti seolah-olah dianggap tempat pembuangan anak nakal, tempatnya teroris, tempatnya ekstremis, tempatnya orang-orang yang terbiasa fanatik terhadap agama, ya kan? Menurut Haikal, apakah benar bahwa pondok pesantren itu adalah tempatnya anak-anak nakal? Bener nggak? Enggak. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman semua yang ada di rumah, Haikal menyatakan bahwa pondok itu bukan tempatnya anak-anak buangan atau tempatnya anak-anak nakal, ya kan? Terus Haikal, ada nggak sih ilmu-ilmu yang diajarkan kepada Haikal di pondok itu yang berbau terorisme? Nggak ada ya? Berarti pondoknya Haikal bersih ya? Dari terorisme, ilmu-ilmu kayak itu bersih ya. Tuh guys, lanjut. Pondoknya Haikal itu pondok khusus laki-laki atau juga perempuan nih, biar teman-teman di rumah tahu. Laki-laki, ada perempuannya nggak? Siapa tahu nih ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau cari mantu dari pondoknya Haikal, kan cewek-cewek cantik kan kita nggak tahu ya. Tetangga. Oh, tetanggaan, berarti ada. Ya agak jauh sih. Tapi ada. Oke guys, itu sudah aku siapkan 17 pertanyaan Q&A buat Haikal ya. Bagi teman-teman sekalian ya yang pengen banyak tahu ya tentang pondok pesantren, khususnya pondok pesantren tahfidz, khususnya pondok Lu'lu' wal Marjan di Magelang, silahkan kalian like dulu, komen, silahkan, dan itu subscribe. Oke guys, nanti dari daftar pertanyaan kalian ya yang kalian komen semua akan aku buatkan Q&A part 2 guys ya. Tapi saran aku segera kalian komen, biar apa? Biar COVID-19 belum segera pergi. Karena kalau COVID-19 pergi, Haikal balik guys ke pondok. Karena ini sebenarnya Haikal dideportasi guys dari pondoknya dia. Kasihan guys, pengen apa dipulangin, akhirnya nge-game sekarang guys. Capek deh gitu kan ya kan. Guys, barangkali kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Aku akan segera buatkan Q&A kedua. Oke, aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe biar aku semangat bikin video-video yang berikutnya bermanfaat buat kalian semua. Aku ucapkan terima kasih dan see you.